dirimu terasa sepi kian kini, kehangatan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia. Selamat berjumpa dengan channel kita audio. Para pendengar sekalian, minggu yang lalu kami telah menyampaikan materi tentang teori kepemimpinan. Kali ini melalui program audio ILPA, Suara Ilmu Pengetahuan, akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang model kepemimpinan yang merupakan bagian dari bab di dalam buku Kepemimpinan Syariah karangan Insinyur Muhammad Samsul Arifin MMA. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, model kepemimpinan itu adalah representasi, contoh, atau teladan yang dipertunjukkan oleh kepemimpinan seseorang. Berbagai macam perilaku dan perbuatan kepemimpinan yang dipertunjukkan atau diatraktifkan dalam proses memimpin bawahan, itulah yang disebut dengan model kepemimpinan. Model kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian, kompetensi, dan kemampuan yang dimiliki. Dari kepribadian, kompetensi, dan kemampuan yang dimiliki, itulah seorang pemimpin akan berkreasi, akan menunjukkan kepemimpinannya kepada para bawahan. Ada yang dengan model menunjuk-nunjuk dengan telunjuk tangannya, misalnya mau menyuruh. Ada yang dengan model dengan kata-kata yang santun. Bagaimana ya kalau saya diambilkan order itu, misalnya seperti itu. Atau juga ada yang dengan cara agak keras sedikit. Hai Pak, coba tolong saya diambilkan, misalnya. Pak, tolong saya dibantu ini dengan cara. Dan ada juga yang semakin keras lagi. Coba sini, bantu saya ini. Tolong dong, jangan diam saja. Ada yang hanya bicaranya sedikit. Pak, Mas, Mbak, tolong saya dibantu ya. Lalu
Bagaimana aplikasi model pembinaan yang dimiliki itu merupakan representasi dari deskripsi kepemimpinan yang ada dalam pikiran pemimpin. Apa yang ada di dalam pikiran seorang pemimpin atau apa yang ada di dalam benak, biasanya urutannya adalah ada di dalam benak dulu, ada di hati, lalu dinaikkan ke pikiran, lalu diwujudkan dalam bicara atau gerakan. Atraksi itu yang dinamakan dengan model kepemimpinan. Ada empat model kepemimpinan. Yang pertama adalah kontingensi dari Fiedler. Menurut Fiedler, kontingensi pemimpin terhadap efektivitas kinerja organisasi tergantung dari cara atau gaya kepemimpinan, leadership style, dan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Jadi ada model kontingensi ini menyampaikan ada variabel daripada model kepemimpinannya tergantung dari gaya kepemimpinan atau leadership style dan situasi yang sedang dihadapinya. Jadi kalau situasi yang dihadapi tidak ada apa-apa, masa pemimpin itu harus dengan cara agak keras atau membentak-bentak dan sebagainya. Ya, kembali kepada representasi kepemimpinan itu adalah atraktivitas dari pemimpin, maka itu tergantung dari kemampuan, tadi yang tiga itu kompetensi dan kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hubungan antara pemimpin dan bawahan atau yang disebut dengan member relationship, struktur tugas atau task structure, dan kekuatan posisi atau position power. Jadi faktor yang mempengaruhi efektivitas itu adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan, lalu struktur tugas, lalu kekuatan posisi. Bagaimana hubungan antara pemimpin dengan bawahan? Kalau hubungannya dijawab hubungannya baik-baik saja, Pak. Ya kalau hubungannya baik-baik tentunya efektivitasnya tinggi, karena begitu menyuruh, karena begitu memberikan pembinaan, bimbingan pasti akan didengar oleh bawahan. Berdasarkan struktur atau text structure, kalau memang itu tugasnya, tugas itu kan sudah dibagi-bagi. Kalau itu memang tugasnya bawahan yang sedang ditugasi, maka dia akan cepat tanggap dan segera
melaksanakan tugasnya atau beban yang diberikan kepadanya. Kemudian kekuatan atau posisi. Kekuatan posisi atau position power itu adalah kekuatan seorang pemimpin menggunakan kepemimpinannya. Ya. Semakin powernya kuat, semakin pemimpin itu power kuat itu artinya mempunyai kekuatan yang bila mengatur bawahan itu cepat bisa dipahami oleh bawahan. Ya, seorang bawahan diberikan penjelasan berkali-kali tidak bisa menangkap karena penjelasannya menurut bawahan itu malah tidak jelas. Penjelasannya malah tidak jelas. Kalau semacam demikian berarti hubungan pemimpin dan bawahan mestinya dipertanyakan. Namun kalau dengan gaya langsung memberikan instruksi dengan membuat kekuatan posisi atau posisi power dari pemimpin, maka malah bawahan semakin tidak mengerti. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus betul-betul memiliki kepribadian yang baik, memiliki kompetensi atas materi apa yang sedang dia pimpin, persoalan apa dia itu sedang memimpin apa, dalam masalah apa atau persoalan apa, atau dalam organisasi yang seperti apa, dan juga dasar daripada kemampuan teori pemimpin tadi. Itulah kontingensi dari Fiedler. Selanjutnya adalah model Fromm. Model Fromm ini menetapkan prosedur pengambilan keputusan yang paling efektif dalam situasi tertentu. Jadi model Fromm ini mengatakan pengambilan keputusan yang efektif dalam situasi tertentu. Keputusan itu diambil pada situasi yang sedang dihadapi. Tidak bisa diambil secara umum. Nah, gaya kepemimpinan kalau sudah membuat keputusan semata-mata dengan situasi yang dihadapi, itu yang disarankan adalah autokratis. Dan juga gaya konsultatif, serta gaya yang berorientasi keputusan bersama sebagai pengembangan dari model Fromm. Jadi, gaya kepemimpinan yang disarankan adalah autokratis,
konsultatif dan berorientasi kepada keputusan bersama. Pada saat membuat keputusan itu memang harus autokratis, walaupun sebelumnya sudah terbicarakan yang berorientasi kepada keputusan bersama tadi itu. Orientasinya kita bicarakan bersama dulu, setelah itu ambil keputusan. Fromm membuat asumsi. Model Fromm ini harus dapat memberikan kepada para pemimpin gaya yang harus dipakai dalam berbagai situasi. Jadi model ini memberikan petunjuk kepada pemimpin gaya apa yang harus dipakai dalam berbagai situasi, karena situasinya berbeda-beda. Tidak ada gaya yang dapat dipakai dalam segala situasi. Pasti itu. Situasinya berbeda, maka gaya kepemimpinan yang digunakan harus berbeda. Fokus utamanya harus dilakukan pada masalah yang akan dihadapi dan situasi di mana masalah terjadi. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam suatu situasi tidak boleh membatasi gaya yang dipakai dalam situasi lain. Beberapa proses sosial berpengaruh pada tingkat partisipasi dari bawahan dalam pemecahan masalah. Jadi intinya adalah keputusan yang paling efektif dalam situasi tertentu. Itu model Fromm. Yang ketiga adalah model kepemimpinan PET-GOAL, jalan tujuan, dari Robert House. Robert House menyampaikan pengaruh pemimpin sangat penting terhadap persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalur pencapaian tujuan organisasi. Variabelnya, artinya variabel yang menentukan efektivitasnya adalah kepribadian bawahan dan lingkungan internal organisasi, seperti contohnya peraturan dan prosedur yang ada. Robert House ini menyampaikan bahwa pengaruh pemimpin itu sangat penting terhadap persepsi bawahan. Jadi kalau pemimpin tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi bawahan agar berpersepsi, ya berarti kepemimpinannya tidak efektif. Jadi mereka harus berpengaruh agar bawahan itu berpersepsi yang sama dengan pemimpin mengenai tujuan kerja,
mengenai tujuan kerja daripada bawahan, tujuan pengembangan diri dari bawahan, dan pencapaian tujuan organisasi. Itu pilar yang harus dilakukan agar kepemimpinannya efektif. Kalau pengaruh pemimpin itu tipis untuk mempersepsi bawahan, tidak akan efektif, karena persepsi bawahan bisa saja menjadi berbeda, jauh bersifat jalan dengan pemimpin. Itu tidak boleh terjadi. Jadi persepsi bawahan itu muncul karena model kepemimpinan. Apa yang diatraksikan oleh kepemimpinan sang pemimpin harus memberikan persepsi bahwa dia tujuan kerjanya itu apa latar belakangnya, kenapa ada di pengembangan diri, untuk pengembangan diri daripada itu bagaimana dalur, dan juga jalur untuk mencapai tujuan organisasi itu seperti apa. Itu supaya pemimpin menjadi efektif. Yang keempat, model situasional dari Hershey Belajar. Pendekatan situasional menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi, mengembangkan dan mencoba untuk menghadirkan ciri-ciri pribadi pemimpin dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat, yang didasarkan kepada kombinasi dan kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Modelnya adalah pendekatan situasional. Tentunya kalau pendekatan situasional adalah maka tergantung dari pribadi pemimpin dan situasi yang terjadi. Pemimpin harus mencoba menghadirkan ciri-ciri pribadinya dan harus menyampaikan garis pedoman. Yang dimaksud adalah pedoman berperilaku. Tentunya yang bersifat kepribadian. Jadi bagaimana dia mengatrasikan kepemimpinannya itu berdasarkan kepribadiannya pada situasi tertentu, agar kepemimpinannya efektif. Berbeda-beda, tergantung dari kepribadiannya. Jadi semua model yang sudah kami sampaikan tadi 1 sampai dengan 4 tidak ada yang sama. Masing-masing pemimpin memerankan model itu tidak sama. Walaupun ilmu para pemimpin ilmu yang dapat sama, tapi mereka aplikasi di tingkat lapangan bisa menjadi beda. Tergantung apa tadi? Tergantung dari kepribadian, tergantung dari potensi atau kemampuan, dan tergantung dari kompetensi. Itulah model
kepemimpinan yang disarankan oleh para ahli. Kita ulangi, yang pertama dari Fiedler, yang kedua model Fromm, yang ketiga Pettigrew, dan keempat situasional. Itu gambaran daripada model yang bisa dipedomani. Tapi kembali lagi masih tergantung kepada kepribadian, kompetensi, dan potensi dari masing-masing pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar sekalian, malam ini materi yang kami sampaikan tentang model kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Paling tidak menginspirasi daripada hati dan pikiran kita akan memilih yang mana variasi daripada kepemimpinan kita. Semuanya pemimpin, tidak ada yang lepas dari pemimpin. Maka kami mempersembahkan berbagai model yang bisa diinspirasi atau ditiru. Kalau salah semua dan mempunyai model sendiri, tidak ada salahnya. Asal menuju kepada kebaikan. Karena pemimpin itu adalah seorang yang mengarahkan menuju kepada kebaikan. Apalagi nanti kepemimpinan syariah. Malam semakin larut dan indahnya keheningan kita rasakan saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan berkenan dan bermanfaat untuk pengisi jiwa kita sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, selamat malam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lepas dirimu, terasa sepi kian kini. Kehangatan di dalam hati telah punah, tiada sisa. Bunga mawar yang kau berikan, yang tertanam di hatiku, kini telah berguguran. Helai demi helai, ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam kesedihan. Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri.
tertawa di dalam kesedihan. Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri. Ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam